Oke, saya mulai. Mungkin bisa dipimpin doa dulu oleh Ngasanuddin. Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Hanya Reno saja ya. Oke, mungkin setelah ini saya absen sebentar. Ahmad Sandi Yoli ya. Yogi. Abil Maulana. Ahmad Rofingi. Ali Rauf. Azrul Muzaki. Bagus Indra. Bina Ivanda. Didik Prastyo. Diko Dwi Santa Kibul Am. Hafiz Imaduddin. Isnajid Setiawan. Kelvin Iksanul. Koirul Andip. Lumadi. M. Fahmi. Muhammad Syifa. Ngasanuddin. Reva Arda. Ini yang nggak masuk ya, Reno. Savandra. Tantra Aditya. Hadi. Ada yang belum dipanggil? Dua, Anam sama Renda. Satunya David ya. Oke, sudah. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang diagnosis pompa bensin. Mungkin dari salah satu teman-teman di sini sudah mengetahui tentang cara kerjanya pompa bensin. Atau mungkin ada yang ditanyakan cuma dari yang kemarin kan cara kerja pompa bensin. Mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Apa penyebab apabila pompa bahan bakar tidak normal? Apa penyebab apabila pompa bahan bakar tidak normal? Pompa bahan bakar tidak normal. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Oke, silakan duduk kembali. Apa penyebab pompa bahan bakar yang tidak normal? Mungkin dari teman-teman yang lain ini ada yang bisa membantu saya untuk menjawabnya. Tanya Pak. Oke, Tantra. Mesin susah untuk hidup. Mesin susah untuk hidup. Oke, boleh masuk. Jadi untuk pendapat dari Tantra ini sendiri adalah efek dari pompa bahan bakar itu tidak normal adalah mesin susah hidup. Oke, untuk yang lain ada? Silakan. Silakan David. Mesin tidak normal, Pak. Mesin tidak normal. Oke, dari di sini saya tangkap berarti efek dari pompa bahan bakar yang tidak normal itu adalah performa mesin bisa turun, ya, terus sampai dengan mesin mati. Jadi performa mesin itu ketika digunakan itu bisa down sampai dengan mati. Kalau sudah sampai mati berarti pompa bahan bakarnya rusak. Oke, untuk selain Ngasanuddin ada yang tanya lagi enggak? Oke, monggo silakan. Bisa bertanya Pak? Ya, silakan Sandi. Apa akibatnya arus yang mensuplai pompa bahan bakar kurang? Ya, silakan duduk. Jadi pertanyaan yang kedua dari Sandi adalah apa akibat arus
yang mensuplai bahan bakar kurang. Jadi meskipun seperti mic ini itu ada arusnya. Jadi arus itu dari aki ke mic ini misalkan, dari aki ke pompa bahan bakar. Nah, di tengah-tengah arusnya ternyata dikorupsi oleh Pak Sambo tadi. Ya misalkan seperti itu. Arusnya dikorupsi atau dihambat sehingga masuk ke pompa bahan bakar itu kurang. Apa penyebabnya? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Oke, silakan mic-nya dinyalakan dulu, Mas. Pompa bahan bakar tidak bekerja secara normal. Pompa bahan bakar tidak bekerja secara normal. Oke, jadi arus yang tidak masuk itu ibaratkan kita pagi hari, tapi kita tidak sarapan. Biasanya sarapan satu piring, ternyata di situ orang tua kalian tidak masak. Kalian hanya diberi makan satu buah pisang misalnya seperti itu. Tenaga yang kita hasilkan nanti di sekolahan ketika kalian sekolah itu kan akan drop. Makanya kerjanya pompa bahan bakar tidak bekerja secara maksimal. Oke, mungkin ada yang lain. Izin menjawab Pak. Oke, silakan Hafid. Tegangan dari dinamo pompa kurang Pak, sehingga performa dinamo melemah. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus untuk Mas David. Jadi yang masuk itu tegangannya kurang sehingga putaran dari dinamo di pompa bahan bakar itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga bahan bakar yang dari tangki menuju injeksi itu tidak dialirkan secara maksimal. Normalnya misalkan 1 liter, ternyata pompa bahan bakarnya melemah, itu bisa sampai setengah liter. Jadi nanti performa mesin akan turun. Nah, di situ pertanyaan yang pertama sama kedua itu ada terkaitannya. Oke, sudah cukup untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa masuk ke materinya. Oke, ini yang pertama adalah ini kompetensi dasarnya, dia mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi. Jadi pompa bahan bakar itu masuk ke ranahnya pelajaran ini. Kompetensi dasarnya. Materi pokoknya adalah mendiagnosis kerusakan pompa bensin atau pompa bahan bakar. Jadi ini adalah materi pokoknya. Terus indikator pencapaian kompetensi ini adalah yang harus kalian kuasai. Ya, ini yang harus kalian kuasai. Memahami cara kerja pompa bensin, ini ada keterkaitan sama pelajaran yang kemarin. Yang kedua adalah mendiagnosis kerusakan pompa bensin. Jadi nanti ini yang akan kalian diskusikan. Terus untuk KKM-nya atau standar nilai kalian harus kalian capai itu adalah 75 sesuai dengan mata pelajaran yang lainnya. Ini ada satu pertanyaan dari saya, mungkin nanti bisa angkat tangan untuk menjawab. Yang pertama, ini suatu hari Pak Sambo dengan mobilnya Toyota Avanza Veloz mengalami mogok atau mati mesin di jalan. Setelah dibawanya ke bengkel terdekat, dilakukanlah analisis kerusakan. Jadi ini ibaratkan kalau awam ini nerawang kerusakannya. Jadi ini sakit apa ini? Kiriman atau enggak? Jadi di sini. Ya, kiriman atau medis sakitnya. Jadi ini yang dilakukan mekanik itu ini. Makanya nama lain seorang mekanik adalah dokternya mesin. Jadi analisis kerusakan. Dari analisis tersebut didapatkan bahwa bahan bakar tidak mau keluar. Bahan bakarnya tidak mau keluar. Jadi permasalahannya di sini, akar masalahnya di sini. Bahan bakar tidak mau keluar pada regulator. Ya, pada regulator, pada pipa delivery injeksi. Apa pendapat kalian? Ini pertanyaannya. Apa pendapat kalian mengenai hasil analisis
yang dilakukan tersebut. Jadi hasilnya ini. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab satu. Oke, Sawadra silakan. Mic-nya di-on-kan dulu ya. Izin dijawab Pak. Oke, silakan. Jika yang pada kita diberi keluar besar, kemungkinan filter bahan bakar kotor Kemungkinan filter bahan bakar kotor atau pompa bahan bakar rusak. atau pompa bahan bakar rusak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Mungkin bisa beri oplos untuk Sawadra dulu. Jadi jawaban dari Sawadra adalah filter bahan bakar yang kotor atau pompa bahan bakar yang rusak. Jadi dua kemungkinan itu. Jadi nanti apabila seorang mekanik ini melakukan perbaikan, itu akan tidak keluar dari jalurnya. Jadi kalau tidak filternya, ya pompanya yang rusak. Jadi yang diutak-utak itu pompa bahan bakar sama filter bahan bakar aja. Cuma dua itu. Gak mungkin yang diduga bahan bakar tidak mau keluar, tapi yang diutak-utak ternyata spionnya, kan tidak mungkin. Ya, yang diutak-utak ternyata remnya, mungkin kapasnya ini, kan nggak mungkin. Jadi tidak keluar dari apa yang dihasilkan oleh analisis atau terawangan dari seorang mekanik melalui pengalaman maupun pengetahuannya. Oke, selanjutnya ada yang jawabannya berbeda lagi. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Bang Fran. Kalau pendapat saya, pompa bahan bakarnya Pak yang tidak berfungsi. Pompa bahan bakar tidak berfungsi. Oke. Beri oplos dulu untuk Mas Tantra ini. Oke, jadi menurut Tantra pompa bahan bakarnya yang tidak berfungsi. Kalau menurut Sawadra tadi filter bahan bakarnya yang kotor atau pompa bahan bakarnya yang rusak. Jadi sama-sama dari pompa bahan bakarnya ya. Kalau nggak pompa ya filternya. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan permasalahan analisis seperti ini, jangan sampai keluar dari akarnya. Kalau sudah ketemu analisisnya bahan bakar, maka nanti jangan sampai keluar dari situ. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah gambar seperti ini. Mungkin bisa dibantu menjawab satu saja. Diterangkan. Oke, Tantra silakan. Yang kamu lihat ini apa? Yang saya lihat gunung es. Gunung es. Terus ada lagi tidak? Gunung es di tengah. Gunung es di tengah laut. Oke, sudah silakan. Terima kasih Mas. Jadi yang dilihat gunung es ini di tengah laut. Mungkin ini kalian pikir ini adalah bayangan dari gunung es. Bukan. Jadi di sini adalah sesuatu yang tampak itu tidak lebih besar dari sesuatu yang tidak tampak. Jadi di dalam dirimu yang tampak sekarang itu hanya 20% daripada kemampuan yang kamu miliki sebenarnya. Jadi kemampuan yang kamu miliki sebenarnya ini adalah 80% yang tidak kamu sadari. Contohnya, kamu sadar kalau ini melihat gambar. Kamu sadar mendengarkan suara saya, ya. Kamu sadar kalau kamu hidup. Satu sadar melihat gambar, tapi tidak sadar kamu menerima cahaya di dalam matamu beribu-ribu warnanya, mulai dari putih, hitam, merah, biru, dan lain sebagainya sampai violet. Jadi kamu nggak sadar. Yang nggak sadar lebih besar daripada yang sadar. Kamu sadar cuma melihat satu objek gambar. Terus yang kedua, kamu sadar mendengarkan suara saya, tapi tidak sadar ketika ada suara yang didengar, di situ ada gelombang suara yang tidak terlihat. Jadi berjuta-juta gelombang suara mulai dari A, A1, A2, A3 sampai dengan Z berapa. Jadi gelombang suara yang kalian dengar tidak bisa kalian lihat. Jadi lebih besar yang tidak tampak.
Terus yang ketiga, itu kamu sadar hidup, tapi tidak sadar berapa kali detak jantungmu yang berdenyut dalam 1 menit. Pernah dihitung tidak? Tidak. Terus ketika kamu bernapas, kamu tidak sadar ada udara yang masuk, tidak melihat udara yang masuk, hanya bisa menikmati udara yang masuk. Nah, disitulah rahmatnya Allah terhadap kita semua sebagai makhluk yang sempurna. Jadi otak kita itu yang kita pakai hanya 20%, tapi yang kita latih 80%. Jadi ketika kalian belajar malam di sekolah tidak tidur, itu kalian memperbesar wadah dari sini. Ketika wadah ini sudah besar dan mampu untuk dibuka, kalau dibuka, kalau di dalam agama Islam namanya hidayah. Kalau hidayahnya sudah membuka, nanti kamu bisa menyelami 80% ini, menikmati hasil yang kamu bangun selama ini. Jadi arti daripada gambar ini seperti itu. Jadi harapan saya ketika kalian pada sekolah, tolong 80% ini dilatih. 80% ini dilatih agar ketika hidayahnya membuka, kamu bisa menikmati hasil yang 80%. Jangan cuma adanya saja yang besar, tapi isinya ini juga harus penuh. Dipenuhi dengan cara apa? Dengan cara belajar, bisa ngaji, bisa dan lain sebagainya. Mungkin mencari pengalaman kerja. Ini mengisi yang 80%. Ketika ini membuka, jadi ketika kamu mendapatkan masalah, kamu ingat, nah ini membuka. Kamu mengerjakan soal, kok susah, tapi kamu ingat, oh tadi malam saya belajar yang ini. Ternyata ingat, nah ini membuka. 80%-nya kan tinggal ngambil. Nah makanya ketika saya belajar pada malam hari maupun di sekolah, doa saya seperti ini. Ya Allah, saya titipkan ilmu yang apa saya dapatkan, kembalikan ketika saya butuh. Itu doa saya. Gak terlalu banyak-banyak. Jadi setiap hari sebelum tidur saya berdoanya seperti itu. Sebelum tidur. Jadi saya titipkan, besoknya ketika saya pengen pakai, ketika saya kepepet, dikembalikan. Jadi dititipkan oleh bank soalnya, ya oleh bank pemikiran ibaratnya habis di sana unlimited. Kalau HP-mu berapa giga? Paling 128 giga paling besar, atau 250 lah. Kalau di sana unlimited, CCTV orang satu dunia gak bakalan habis kuotanya, gak bakalan habis storage-nya penyimpanan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk ke pendahuluan tadi sampai dengan gambar gunung. Yang kedua ini adalah kegiatan ini. Kegiatan ini di dalamnya ada pembagian kelompok, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, kesimpulan hasil diskusi. Di sini ada post test. Sebelum post test, setelah post test ada refleksi yang harus kalian kerjakan. Ini nanti bisa digunakan dikerjakan ketika waktu istirahat. Jadi sambil nyantai. Dan setelah itu penutup. Oke, nggak usah terlalu lama. Kita masuk ke kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah mendiagnosis kerusakan fuel pump. Di sini ada gejalanya. Yang pertama, ketika kalian pengen ngecek fuel pump, itu coba nyalakan mesin. Sekali starter hidup enggak? Kalau nggak hidup, berarti fuel pumpnya ini menyuplai bahan bakar ke injeksi ini tidak normal. Jadi fuel pumpnya ada yang bermasalah. Diduga seperti itu. Meskipun penyebab yang lainnya banyak, injektor kotor, akinya soak, terus mungkin fuse-nya, arus ke injektornya juga tidak terlalu banyak, tidak normal, tidak standar, dan lain sebagainya. Untuk kasus ini kita garis bawahi, kita jangan keluar ke yang fuel pump atau pompa bahan bakar. Terus yang kedua yaitu kinerja mesin tersendat. Ketika kalian enak-enak perjalanan dari rumah ke mari buaya ke bel kancane tin, ternyata nyendal, ya kan? Di bel kancane dari belakang. Nah itu patut diduga pompa bahan bakarnya yang rusak, kotor atau tegangannya tidak normal. Terus yang terakhir
akselerasi mobil menurun. Ya, akselerasi mobil menurun. Tahu akselerasi enggak? Nah, akselerasi itu ketika gas awal diinjak secara penuh. Jadi penambahan RPM, rotasi per menit di mesin itu diinjak secara penuh atau setengah lebih, itu diharapkan mobil melaju lebih cepat ketika mau nyalip. Ya kan, dibutuhkan mobil lebih cepat. Nah, ketika kamu injak ternyata akselerasinya malah menurun. Itu patut diduga tegangan yang masuk ke pompa bahan bakar dia kurang. Mungkin bisa fuse-nya yang sudah waktunya ganti atau relaynya dan lain sebagainya. Bahkan pompa bahan bakarnya bisa-bisa sampai rusak. Jadi ini ketiga gejala di sini. Ada cek untuk menyalakan mesin, itu ketika mesin nggak mampu hidupnya susah hingga tidak mampu hidup, itu patut diduga pompanya dulu. Penanganan pertama setelah bius dicek itu pompanya. Kalau di starter kan kelihatan dinamonya yang berputar. Nah, patut diduga itu pompanya yang pertama. Jadi nggak harus langsung ke mesin kan. Pompanya dicek dulu. Pompanya ternyata bekerja, mungkin penyebab yang lainnya. Yang kedua itu kinerja mesin tersendat. Jadi ada ketika enak-enak jalan 40 km per jam, ternyata tiba-tiba gerel. Nah, di situ patut diduga pompa bahan bakarnya atau filter bahan bakarnya. Karena mesin hidup itu satu karena ada tekanan. Tekanan dari langkah kompresi. Yang kedua karena ada bahan bakar. Yang ketiga karena ada udara. Yang keempat adanya percikan bunga api kalau di bensin. Ada percikan bunga api. Nah, kita fokus ke yang bahan bakar itu. Kita fokus yang bahan bakar. Untuk akselerasi ini seperti yang saya katakan tadi, ketika mau nyelip gas diinjak penuh, ternyata mesin nggak mau berjalan sesuai yang kita inginkan, tapi dia ternyata malah down ke bawah. Jadi itu patut diduga pompa bahan bakarnya ketika akselerasi tinggi, tegangan yang masuk ke bahan bakar itu kan ditinggikan oleh pedal gasnya, oleh sensor pedal. Diberi tegangan yang lebih tinggi agar bahan bakar disemprotkan lebih banyak. Ketika dikasih tegangan tinggi, dia down. Jadi di sini kemungkinan dinamo di dalamnya sudah rusak atau sudah waktunya ganti. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada pembagian kelompok dengan durasi waktu 30 menit untuk diskusi. Jadi untuk kelompok 1 seperti yang kemarin saja ya. Kelompok 1 kelompoknya namanya ada Hafiz, kelompok 1 kelompok ketuanya, kelompok 2 ketuanya ada Hasanuddin, kelompok 3 ada Dwi Santa, kelompok 4 ada Adib. Ya, Khairul Adib ya. Oke, kelompok 4 ada Khairul Adib. Untuk permasalahannya ini setelah ini saya share ke kelompok atau grup WhatsApp yang sudah kita bentuk kemarin. Oke, untuk masing-masing kelompok boleh berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Ini kamera ini bisa berjalan, Pak. Jadi ketika aku tanya bocah-bocah, gimana Pak? Ayo. Tampilannya lain. Oke nih Pak. Siap.
Coba perhatikan ini untuk yang kelompok ganjil itu silakan bahas tentang permasalahan video yang ada di link yang pertama. Untuk yang kelompoknya genap itu membahas permasalahan yang ada di video link yang kedua. Jadi untuk hasilnya nanti silakan ditulis di lembar yang setelah ini saya berikan. Di situ nanti harapannya di terakhir nanti ada perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan sebagai presentasi apa hasil yang dari kalian diskusikan. Ya, ini sambil melatih kalian berkomunikasi di depan umum. Kena tremor enggak? Jantungnya rendah enggak detaknya? Jadi silakan didiskusikan waktunya 30 menit. Sudah dapat lembar kerja sih? Sudah dapat. Mungkin ada yang ditanyakan tentang tayangan video. Sudah dimulai.
sudah di plan. Sudah dilanjutkan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan. Untuk videonya sudah di link, nah ini di play. Jadi nanti kamu analisis video ini, ya video ini diamati, nanti gejala apa yang keluar dari video ini. Ya, misalkan berbet atau apa, itu ditulis di sini. Nah, setelah gejalanya ada, nanti menurut Anda, untuk kalian semua ini didiskusikan penyebabnya dari gejala tersebut apa? Nah, itu fungsinya apa itu gitu. Terus yang selanjutnya yang ketiga, solusi yang harus Anda lakukan. Ini boleh searching atau ambil dari pengalaman Anda. Sambil nonton videonya, mungkin di sini ada yang tadi yang Anda tanya diragukan ya. Di sini ini adalah lembar kerja kalian. Ketika kalian melihat atau mengamati video, terdapat gejala yang ada di video, jadi nanti kalian tulisnya di sini. Gejalanya ya, bukan rusaknya, jadi gejala. Ibarat orang mau sakit perut, kena mah kan perutnya dulu lapar, gejalanya mungkin. Ya gejalanya perutnya selanap-selanap atau apa, ingin mual-mual, ternyata asam lambungnya naik. Itu gejala. Terus untuk yang selanjutnya ini menurut Anda apa penyebabnya? Kalau misalkan tadi sakit perut, gejalanya kan mules, ya kan, mual-mual, asam lambungnya, penyakitnya kan asam lambung. Gejalanya mules, mual, sakitnya perut, mungkin ditambahi dengan demam. Penyebabnya apa? Makannya terlambat. Ya, makannya terlambat. Mungkin bisa makan pedas, bisa kecut, bisa rasa yang terlalu tinggi. Terus solusinya bagaimana? Diminumi obat atau promak. Itu sebagian contoh. Jadi yang ada di video gejalanya apa, penyebabnya apa, setelah itu solusinya bagaimana. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi bisa angkat tangan ya.
sudah ketemu berapa masalahnya? Baru ketemu satu. Jadi lanjut dulu. David sudah ketemu berapa masalahnya? Baru satu. Apa itu? Mesin sulit dihidupkan di jalan. Nah, oke. Jadi silakan dilanjutkan dulu. Untuk kelompok 3 di wisata sudah ketemu berapa masalahnya? Sudah 4. Ada mesin sulit dihidupkan, akselerasi mesin, munculnya mesin saat idle, mesin bergerak atau nah, itu gejalanya ya. Mungkin nanti penyebabnya bisa dilanjutkan. Jadi lanjut dulu. Yang kelompok 4 sudah ketemu berapa gejalanya? Masih proses. Oke, masih proses. Jadi nanti gejalanya apa, penyebabnya apa? Nah, nanti dari gejala sama penyebab didiskusikannya, harapannya muncul solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, waktunya kurang 20 menit lagi ya untuk didiskusikan. Nanti ada beberapa kelompok atau perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Oke, dari kelompok 1 sampai 4 ini ada yang ditanyakan atau diragukan dari hasil analisisnya. Kalau belum ada, dilanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangannya dan nyalakan mic-nya. Open mic, close the door ya.
Pak, silakan Pak. Silakan Mas Tantra. Banyak. Jika mesin berobat pada putaran tinggi, apakah termasuk gejala pada penyakit Pak? Berebut atau putaran tinggi? Berebut atau Berobat pada putaran berebut pada putaran tinggi dan satunya apa masalahnya? mesin saya. Mesin susah hidup. Untuk berebut sama pada putaran tinggi itu termasuk gejala pada indikasi kerusakan pompa bahan bakar. Jadi kalau satunya mesin susah hidup itu juga sama seperti pertanyaan yang Pak Sambu tadi. Jadi mesin susah hidup itu diduga ada pompa bahan bakar yang rusak atau kotor. Ya itu termasuk gejala. Yang penyebabnya nanti dilihat sendiri ya di videonya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi atau masih kurang paham mengenai gejala atau penyebab? Eh, sudah dapat berapa Mas? Ini gejalanya? 4. Empat. Apa aja itu Pak? Mesin sulit dihidupkan, akselerasi mesin terasa lambat, mati saat idling, dan mesin berobat. Yang mesin berobat itu gejala atau penyebab? Gejalanya, Gejalanya. Kalau Ya. penyebabnya biasanya kalau mesin sulit dihidupkan karena mobil terlalu lama diparkirkan. Akibatnya bahan bakar yang seharusnya standby sudah tidak ada di jalur full line. Ini artinya tekanan bensin sudah menurun dari batasnya. Batasnya. Oke, dan cukup bagus. Jadi sudah ketemu gejala, penyebab, jadi sekarang tinggal solusinya. Oke, silakan dilanjut dulu. Ya, Pak. Terima kasih.
Solusinya untuk cara memperbaiki ya, misalkan yang rusak pompanya itu diperbaiki atau dibenahi, cuma itu aja. Atau ada komponen dari pompa bahan bakar itu harus diganti. Jadi pompa bahan bakar kan nggak satu ini, dia di dalamnya ada komponen-komponennya. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi. Sudah dapat berapa? Masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gejala ya. Untuk penyebabnya baru ketemu 2. Oke, silakan dilanjut dulu. Mungkin ada sekitar waktu 10 menit kalau kita cek. Ya 10 menit lagi kita akhiri sesi diskusi ini. Jadi kita beralih ke sesi presentasi. Pak Kin, ada Pak tuku gorengan. Jadi alasannya ke belakang. Sampai dampingi Pak Tebu. Sampai sini sepeda. Iya. Dari ini kan anak sing aku metu, tak setting. Kok tuku gorengan tadi ketika aku mari arek-arek iso mangan wae. Awak dhewe persiapan yang sampean. Hah? Iya. Kesel kan awak? Enggak, ini arek-arek jadi gorengan. Ambil es. Karena sekali di 100 sama kesehatan ini kita aku mau ini takkan dulu kan ngomongnya 26 takkan dulu terlalu kita bisa setting kok hari ini matu sama kok gampang masalah ini total yang gue jadi nggak ada istirahat awak dari persiapan yang gue sesi ini sampai kurang 30 menit. Absensi ini tak kayak gitu. Oke, 3 menit lagi ya kita masuk ke sesi presentasi. Nanti ada perwakilan kelompok untuk memberikan hasil daripada diskusinya. Saya mau ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi? Oke, boleh silakan. Sama siapa mas? Oh, ya udah, silakan. Jangan lama-lama mas ya. Nanti kalau sudah segera kembali.
Mic-nya mungkin bisa dibawa ke depan sekalian ke bawah. Bentar, sama Pak Sadikin nanti ini ya keluar dulu Pak Sadikin. Oke, cukup. Silakan. Sudah selesai atau belum? Belum. Tantra? Sudah selesai. Sudah. Oke. Nunggu temannya yang belum ini. Untuk Hafid, tinggal solusinya. Oke. Dilanjut dulu. Yang kelompok 4.
Oke, sudah. Silakan dipresentasikan untuk kelompok yang sudah siap. Saya ambil sampel dua kelompok saja ya. Dua kelompok saja. Mungkin hasilnya bisa difoto, dikirim ke grup. Nanti saya share screen dari sini. Ini punyanya siapa? Depa ini. Kelompok kelompok dua ya. Oke, saya download dulu. Berarti sudah siap maju kelompok dua ini. Oke, Bagus Indra, kelompok berapa? Bagus Indra mana? Kelompok 4 berarti ya. Berarti sama, berarti satu saya ambil dari kelompok 1 atau enggak 3 ya? Oke, sudah. Silakan Mas untuk kelompok 2 bisa dibacakan atau dipresentasikan. Siapa yang mewakili kelompok 2? Tantra sama siapa? Sama Mas Arifin. Oke. Tahu Pak, dua anak dulu aja enggak apa. Silakan maju ke depan. Ya, di belakangnya sini ya, ada ke teman-teman yang lain. Belakangnya meja. Untuk yang lain, mohon diperhatikan dengan seksama. Ini ada kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Tata mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan dari video Pulpam. Di sini saya mungkin dari gejalanya dulu aja Mas disebutkan apa aja. dari gejala yang saya analisis, gejala yang terjadi pada video yang saya perhatikan: 1. Mesin berebut pada putaran tinggi. 2. Mesin usaha hidup. 3. Akselerasi mobil kurang dan sudah mati. Untuk penyebab dari gejala tersebut: 1. Penyemprotan bahan bakar dari karburator yang kurang. 2. Filter bahan bakar kotor. 3. Spring atau fuse full pump putus. 4. Kerusakan pada full pump. Solusi yang harus dilakukan: 1. Mencegah kekosongan bahan bakar pada tangki bahan bakar. 2. Menguras tangki bahan bakar secara teratur. 3. Mengisi bahan bakar di waktu yang tepat. 4. Memeriksa pada bagian full pump serta mengganti spring full pump yang putus. Oke, itu hasil analisis dari kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ini. Presentasinya cukup bagus, cukup jelas, singkat dan padat. Dari gejala, penyebab sama solusi sudah ada muncul. Jadi ini sudah sesuai yang saya harapkan. Mungkin kalau saya nilai ini paling nilainya 100, kalau bisa 150 ke 150 ini. Oke, terima kasih Mas, silakan ditutup Mas. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin ada yang mau maju lagi, satu aja. Oke, kelompok 1 ya.
yaitu ininya oke, silakan dipresentasikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dan ini Kevin, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang video pada link yang pertama. Yang pertama, gejala apa saja yang terjadi pada video yang Anda perhatikan? Saya menemukan ada 4 gejala, yaitu pertama, mesin sulit dihidupkan. Yang kedua, akselerasi mesin terasa lambat. Ketiga, hunting saat idling. Yang keempat, mesin berbet. Yang kedua, menurut saya apa saja penyebab gejala tersebut? Yang pertama, mesin sulit dihidupkan karena mobil terlalu lama diparkirkan. Akibatnya ban bakar yang seharusnya standby sudah tidak ada di jalur full line. Ini artinya tekanan bensin sudah menurun dari batasnya. Yang kedua, akselerasi mesin terasa lambat karena tekanan bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar mengalami penurunan. Yang ketiga, hunting idling. Yang keempat, mesin berebet. Kondisi kerap terjadi bersamaan akselerasi yang lambat. Yang ketiga, bagaimana solusi yang harus saya lakukan? Yang pertama, jika full pump lemah, maka dilakukan pengecekan pada komponen-komponen full pump seperti motor pompa dan strainer. Jika terjadi kerusakan pada salah satunya, alangkah baiknya diganti untuk meminimalisir rusak kembali. Ada yang bisa ditanyakan dari penjelasan saya? Oke, yang lain dari teman-teman ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kan berarti sudah jelas ya dari gejala yang disebutkan oleh Mas David ini. Ada berapa gejala tadi Mas? 4. Ada 4 gejala. Jadi ada 4 gejala, penyebabnya juga sudah jelas dijelaskan di depan. Terus yang selanjutnya adalah solusinya juga sudah ada. Jadi ini saya rasa sudah lengkap. Tinggal nanti pertemuan mendatang aksinya untuk memperbaiki pompa bensin. Jadi gejala-gejalanya sudah saling sharing ya. Dari kelompok 2 tadi 2 ya. Kelompok 2 sama kelompok 1 itu gejalanya berbeda. Jadi nanti bisa saling tukar ketika waktu santai istirahat di kantin atau waktu di rumah nongkrong di rumah bersama. Jadi digunakan untuk sharing membahas gejala-gejala ini. Jadi saya rasa ini sudah cukup bagus. Coba di aplaus untuk kelompok 1 ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 1 sama kelompok 2, presentasinya luar biasa ini. Jadi saya duga ya. Jadi anak TKR selain pandai untuk bekerja mekanik, itu diharapkan pandai untuk mengkomunikasikan. Karena apa? Selain kalian berhubungan dengan mesin, nanti kalian berhubungan dengan yang punya mesin. Jadi yang punya mesin ini komplainnya apa? Kalau kalian tidak mampu mengkomunikasikan gejala yang ada, kerusakan penyebab yang ada, nanti yang punya mesin ini timbul kecurigaan. Ini didandani tenan apa enggak? Ya, ini kok nambah meraman kayak gini saya servis. Nah, itu dibutuhkan komunikasi yang bagus. Jadi saya harapkan bukan hanya kelompok 1 sama 2 saja, nanti untuk komunikasi presentasi ke depan kedepannya untuk kelompok 3 sama kelompok 4 bisa maju untuk pertemuan yang mendatang. Jadi
untuk hari ini dapat disimpulkan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tadi di sini kesimpulan yang saya petik dari dua kelompok permasalahan dari dua kelompok tersebut, yaitu fuel pump adalah bagian yang penting pada kendaraan mobil ataupun motor. Jadi tanpa adanya fuel pump, mobil atau motor itu bisa berpengaruh, bahkan tidak bisa hidup. Dengan rusaknya fuel pump, maka akan menimbulkan penurunan performa mesin hingga mesin tidak bisa hidup. Jadi minimal performa mesin ini turun. Awalnya bisa jalan sampai 80 km per jam, ternyata sudah 5 tahun, 10 tahun dipakai, mentok di 70. Itu kemungkinan besar fuel pumpnya sudah tidak layak pakai lagi. Terus selanjutnya itu baru performa mesin ya, bahkan sampai mati. Jadi saya juga pernah sendiri mengalami putus sekring di fuel pump pada motor Mio J yang kemarin saya pakai. Jadi ketika fuel pumpnya sekringnya putus, saya starter mampu. Saya cek di businya kok sudah ada percikannya. Dan saya nggak ngira kalau fuel pumpnya nggak mampu hidup. Ternyata gini loh, ketika kamu mengonkan kunci kontak, fuel pump ini kan bekerja, gitu. Itu ternyata punya saya nggak berbunyi gitu. Saya nggak terlalu cermat karena posisinya kalau motor kan di bawah pantat nih, dilunggoi. Jadi nggak begitu kedengeran. Tapi kalau motornya motor seperti Vision, CBR dan lainnya sebagainya menggunakan tangki yang ada di depan, itu kemungkinan kedengar. Jadi ketika kunci kontak on, dia ada yang mendengung, gitu. Bahan pompanya ini sudah cukup. Terus yang selanjutnya sebagai penjagaan, yaitu dengan cara jangan sampai tangki bahan bakar kosong. Dengan kosongnya tangki bahan bakar, di dalamnya kan ada oksigen, ya kan? Di dalamnya ada oksigen, karbon dioksida dan lain sebagainya, campuran-campuran gas. Itu nanti akan menimbulkan karat atau karat. Jadi kekaratan. Kalau karat itu kan teyeng. Basa London ini kan teyeng. Karat. Kalau karat itu nanti penumpukan. Jadi ngerak gitu. Penumpukan sehingga menutupi saluran outputnya tangki bahan bakar. Terus gimana Pak kalau sudah posisinya sering kosong dan dilihat kok kotor? Nah ini menguras tangki bahan bakar setiap 5 tahun sekali ketika mobil awal dibeli. Jadi kalau beli mobil kan pasti tanya ini keluaran tahun berapa, belinya tahun berapa. Kalau nggak gitu dilihat dari BPKB-nya atau STNK-nya. Oh ini beli tahun 2017 atau 2016. Berarti tahun ini kamu wajib untuk menguras tangki bahan bakar. Jadi ada standarnya 5 tahun sekali. Oke, itu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Simpel ya. Sebenarnya kalian pelajari cuman ini, tapi simpel. Begitu banyak rangkaian mulai dari pendahuluan dan lain sebagainya. Itu harus dilewati. Oke, sekarang ini adalah evaluasi. Untuk linknya sudah saya share di grup WhatsApp. Silakan login dan dikerjakan. Untuk waktunya ini 10 menit. Saya share ulang lagi aja. Hari ini sehari ya. Oke, sampai jam 10. Oke, sudah? Ada yang tidak bisa login? Ada yang tidak bisa login?
Ada yang belum bisa login enggak? Sudah salah berapa tuh? Salah satu. Nasib sudah bisa login. Masih coba. Oke, kalau sudah selesai semua, nanti hasilnya saya bagikan setelah setelah jam ini selesai. Ya, oke. Untuk hari ini mungkin ada unek-unek yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, Pak. Mungkin materinya ke depan ganti cewek, Pak, atau gimana? Nah, ada seperti itu, mungkin ada yang perlu disampaikan. Kalau tidak, nanti ini dikerjakan sambil santai ketika di kantin atau apa ya. Setelah ini kan istirahat, jadi silakan dikerjakan sambil santai. Ini adalah lembar refleksi tentang pembelajaran hari ini. Enaknya ke depan itu bagaimana sih? Nanti silakan ditulis unek-uneknya di sini. Ya. Untuk ini adalah kerja mandiri, nanti menggunakan nama sama kelas. Untuk kelasnya sama seperti yang ada di lembar tadi ya. Untuk kelasnya. Oke. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini saya akhiri. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.